Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera buat kita semua. Hari ini saya akan presentasikan hasil perbandingan ekonomi Indonesia dan Malaysia. Dari slide ini, kita bisa melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Malaysia. Pertumbuhan produk domestik bruto PDB Malaysia meroket pada kuartal 2 2022 sebesar 8,9%. Secara tahunan, year on year atau YOY, pertumbuhan itu pun melampaui capaian Indonesia pada periode yang sama sebesar 5,4% berdasarkan data yang dirilis Departemen Statistik Malaysia. Jumat 12/8/2022, pertumbuhan PDB itu lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kuartal 2022 sebesar 5%. Bahkan jauh di atas konsensus para ekonom sebesar 6,7%. Jadi Malaysia lebih diunggulkan dari pertumbuhan ekonomi PDB-nya. Pada slide ini, kita dapat melihat inflasi. Inflasi tercatat sebesar 3,55% meningkat dari bulan sebelumnya. Sedangkan Malaysia tercatat hanya 2,3%. Tingkat pengangguran Indonesia terus meningkat dibandingkan pada tahun lalu. Ini disebabkan banyaknya lulusan dari SMK atau sekolah menengah atas yang belum memasuki dunia industri atau dunia kerja. Indonesia mencatat TPT 5,83% per 11.053 orang. Malaysia mencatat hanya TPT 3,60% atau 700.000 sekian. Malaysia diunggulkan dari tingkat penganggurannya. Nilai kurs terhadap dolar AS. Rupiah telah mencatat sebesar 2,24% secara point to point dibandingkan ringgit yang hanya 10,16%. Dan nilai tukar ringgit lebih diunggulkan dari rupiah. Tingkat suku bunga acuan Bank Sentral. Suku bunga acuan Malaysia dilakukan sebesar 2,50%. Tingkat akomodasi moneter di tengah prospek pertumbuhan positif bagi perekonomian Malaysia, sedangkan bunga perbankan Indonesia masih dalam tren menurun. Pertumbuhan GDP ekspor Malaysia jauh lebih besar dengan rata-rata nilai sebesar 8,99% dibanding Indonesia hanya 6,01. GDP Indonesia mencatat 6,01, GDP Malaysia mencatat 8,99%. Dari harga BBM, dari slide ini kita dapat menyimpulkan dari BBM, harga BBM Malaysia lebih diunggulkan dibandingkan Indonesia dengan nilai RON yang besar di Malaysia, harga yang lebih murah di Indonesia. Rasio utang Indonesia. Utang negara 357 miliar, rasio utang ke PDB 30,25%. Dibandingkan rasio utang Malaysia sebesar 181 miliar, rasio PDB 52,62%. Rasio utang Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia yang memiliki rasio 52,62% ke PDB. Pendapatan per kapital negara Indonesia mencatat pendapatan per kapital 4,284 atau 4,9 juta per bulan, dan Malaysia 12,109% atau 14,2 juta per bulan. Dari pendapatan per kapital, penduduk Malaysia lebih diunggulkan dari penduduk Indonesia. Jumlah penduduk miskin. Rasio negara Indonesia 9,46%, rasio negara Malaysia 3,8%. Jumlah penduduk miskin Malaysia lebih unggul daripada Indonesia, di mana Malaysia berhasil menekan angka kemiskinan dan berhasil mendorong menyerap UMKM.
Sekian